Terus aku nggak tahu kalau dia dapat Unlogic yang dari orang orderan itu ya. Orderannya berapa ya? Perkiraan sih M lah Pak. Masya Allah, barakallah. Artinya ketika tolabul ilmi tadi merelakan ada beberapa yang memang harus dijual, tapi Allah ganti. Betul. Dengan nilai yang berlipat-lipat. Masya Allah, luar biasa ada. Dan aku ngerasa nyesel kenal MTR. Kenapa baru sekarang kenalnya? Kenapa nggak tahun sebelumnya? Karena tahun sebelumnya kita udah menyelesaikan sebagian utang kita dan kita memenuhi bunga-bunganya. Itulah bodohnya saya sama suami. Tapi nggak ada kata terlambat ya Mas. Betul. Walaupun hutang saya nggak sebanyak dulu, mungkin udah tinggal sisa-sisa. Tapi setidaknya ke depannya saya bisa menjaga diri, bisa istiqomah terus sama suami, bisa ngejaga semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ketika proses mau bergabung dengan MTR tadi ada keberkahan-keberkahan ya, versi orang umum adalah keberkahan. Tadi menolong orang, kemudian alhamdulillah tadi harganya dari berapa menjadi berapa. Betul. Nah kita masuk ke MTR nih. Ketika masuk ke MTR hari pertama katanya mendapatkan keberkahan yang luar biasa juga. Mendapatkan yang ini di luar logisnya kita. Yang kemarin sepertinya kita kerja ngalor ngidul gitu ya. Betul. Tidak ada hasilnya dan alhamdulillah ketika memang sudah ikhlas karena kan ini kan berkaitan dengan keikhlasannya. Betul. Ya Teh ya, Mas Rangga ya. Keikhlasan bagaimana kita meninggalkan utang, keikhlasan bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dikasih itu kebarokan luar biasa. Dan semoga ini menjadi istiqomah ya, insya Allah. Dan menjadi keluarga yang terus bergandengan tangan, semakin harmonis, anak-anak sehat selalu kan gitu. Nah, apa kebarokahannya ketika bergabung dengan MTR? Setelah tadi jual mobil mendapat kebarokahan apa? Silakan. Boleh, Mas Rangga boleh. Ini saya langsung ngerasain Unlogic. Hari pertama ya? Hari pertama. Cerita dari apa? Dan ini tidak cuma satu saja, ada 1, 2 sampai 3 ya. Iya. Tentang keluarga, tentang orang tua. Iya. Silakan, Mas Rangga. Masya Allah. Semoga ini menjadi ibrah juga, Mas. Agar orang-orang juga inilah kebesaran Allah. Ketika Allah sudah kun fayakun. Iya. Tafadhal. Hari pertama Pak, saya masuk ke MTR. Saya duduk paling belakang pertama. Kenapa? Karena tidak percaya atau karena apa itu, Mas? Saya tipe orang nggak percayaan kalau nggak lihat langsung atau kalau nggak saya mengalami langsung. Oke. Saya tipe orang gitu Pak. Baik. Yaudah saya di belakang aja deh. Ini acara apaan sih? Iya. Terus kan panitia mengarahkan HP semua dinonaktifkan. Baik. Udah aku matiin aja. Iya. Aku duduk di belakang. Lanjut itu break sholat asar ya Bun ya. Iya. Sholat asar Pak. HP aku nyalain dong Pak. Baik. Aku nyalain tahu WA kan banyak numpuk gitu. Ih kok ada WA gini. Ya. Kan saya tuh Pak cerita kerja di Alkes ya Pak ya. Baik. Alat kesehatan yang jual-jual masker dan lain sebagainya. Ini ada customer itu yang di WA awalnya nggak pernah dibales, dibaca doang. Beberapa kali nyoba sampai suatu hari beliau bales. Ya udah temuin saya hari ini jam sekian. Saya jauh-jauh dari Bogor ke Serang, saya samperin. Bu, saya udah di sini. Balas lagi sejam. Mas, maaf, saya nggak di tempat. Aduh ya Allah. Udah janjian. Itu sampai 2-3 kali ya Bun ya, kayak gitu ya. Saya sampai pernah ikut. Pernah ikut. Tapi nggak deal juga. Nggak berhasil. Ketemu aja belum. Akhirnya Unlogic tuh saya ngerasain ketika MTR tadi. Jeda break sholat asar saya buka HP, tahu-tahu WA. Mas kirimin dong listnya gitu. Aduh. Serius Bu? Iya Mas gitu kan. Akhirnya saya udah seneng banget. Aku kirimin. Udah aku sholat asar terus makan ya udah. Ih kok seneng banget ya. Apa ini Unlogic ya? Ibaratnya pertamanya ibaratnya nggak ada refleks sama sekali kan, nggak dikabarin apa nggak direspon, kok tahu-tahu bilang kayak gitu Pak. Aku ya Allah senang banget. Itu yang pertama. Malamnya kan dapat ilmu dari Coach Ahmad. Ada game home fun. Kita disuruh telepon orang tua Bun ya. Orang tua, telepon tim sama mertua. Ya, kita bilang apa adanya Pak, minta maaf gitu kan. Ibaratnya selama ini kita punya salah.
kita pengen ibaratnya hijrah dan istiqomah Pak. Pokoknya Sekarang apa yang kita diajarin sama coach itu kita lakuin malam itu Step-stepnya juga. semuanya Iya, dilaksanakan. yang saat itu kita bisa lakuin langsung kita lakuin. Oke. kayak gitu. Apa yang didapatkan ketika melaksanakan perintah dari yang diajarkan di MTR pada saat itu? Iya Pak ya. Baik. Saya udah minta maaf semua, udah bilang saya pengen hijrah. Saya tahu riba itu, ternyata baru kali saya tahu riba itu apa. Bahkan infonya itu sepengetahuan saya Pak ya. Ya. Ketika siang hari itu dosa riba itu kita berperang dengan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Dan dosa paling minimal tuh berzina sama orang tua sendiri gitu kan. Saya baru tahu kok kayak gitu kan. Karena semua ya kita nyadarin kesalahan. Akhirnya ya itu sih Pak. Kita udah benar minta maaf gitu kan. Bagaimana respon orang tua, Mas? Orang tua langsung bilang, "Ah ya udah Bapak Ibu ngeridoi, ngerestuin gitu kan. Bagus, kamu ibaratnya masih belum jatuh terlalu dalam banget. Masih bersyukur umurmu masih segitu." Gitu kan. Ibaratnya kalau secara hitung-hitungan matematika manusia umurmu masih jauh gitu kan. Baik. Tapi nggak tahu matematika Tuhan umur kita kan berapa tahun. Betul sekali, Mas Rangga. Lanjut, udah minta maaf semua. Nah ini unlogic lagi Pak. Apa itu Mas Rangga? Penasaran ini. Yang selama ini saya berhubungan sama istri itu males. Hari itu juga Pak, saya rasain nikmatnya berhubungan. Kayak rasanya kayak habis nikah ya Bunda. Kayak jatuh cinta lagi gitu. Pengantin baru lagi. Ya, Asli. padahal tadi cerita dari Teteh, mohon maaf tadi sempat karena bercerai dan lain sebagainya dan tidak ada perasaan. Artinya walaupun suami istri itu nggak ada perasaan. Nggak ada. Oh ini harus bagaimana? Nggak ada perasaan dan Nggak itu ada. ketika bergabung dengan masyarakat tanpa riba secara diberikan info oleh para coach, alhamdulillah muncul lagi perasaan tadi gitu ya. Itu yang aku rasain Gimana? pertama kali masuk di hari pertama Iya, MTR iya, pagi ya. Iya. Aku nggak tahu kalau posisi duduk itu dipisah-pisah, Oke. cewek-cewek, cowok-cowok. Baik. Karena kan aku pikir ya aku kan udah muhrim gitu, masa sih jauhan gitu Iya, kan. iya. Nah aku duduk di depan, Iya. aku bilang coba pindah ke depan. Dia nggak mau kan, hari pertama tuh benar-benar nggak mau, dia di belakang gitu. Aku tuh kayak anak sekolah zaman dulu gitu kalau pacaran Iya. sama cowoknya, aku Iya. di mana duduk, dia di mana gitu kan. Aku ngelirik gitu, Memperhatikan ini gimana Iya, nih? kok pas siang Iya. agak mau zuhur, Baik. perasaan tuh mulai timbul tuh Mas gitu Allah. kan itu udah mulai menyinggung riba itu apa ini Iya, iya. itu kan kayak aku tuh nangis ntar nangis gitu kan. Aku ngeliat dia, gimana ya, kayak deg-degan, kok aku deg-degan gitu ngeliat Sama suami kok sendiri gitu deg-degan ya? gitu. Ini udah lama banget aku nggak alami, ini udah hampir 3 tahun perasaan ini hilang gitu. Aku kan nikah udah hampir mau 4 tahun nih, jalan 4 tahun gitu. Jadi tuh dari usia bener-bener awal pernikahan doang aku ngerasain bahagia, karena memang setelah 3 bulan pernikahan kita langsung adanya riba itu gitu. Dari situ juga bener-bener perasaanku ada kayak dibikin mati tuh sama suami gitu ya waktu itu. Nah dari mulai situ kok perasaanku gini ya, kok beda gitu. Nah ditambah lagi aku bahagia banget pas sore aku duduk di depan. Kok dia pindah ke depan? Ada apa ini sama suamiku gitu kan? Masya Allah, ini hidayah banget nih buat aku gitu. Yang nggak tertarik jadi malah dia yang makin menggebu-gebu gitu. Semangat gitu ya, untuk lunas hutang. Ya, betul. Aduh, barakallah. Terus aku nggak tahu kalau dia dapat unlogic yang dari orang orderan itu ya. Orderannya berapa ya? Perkiraan. Kira sih M lah Pak. Masya Allah, barakallah. Artinya ketika tolabul ilmi tadi merelakan ada beberapa yang memang harus dijual, tapi Allah ganti Betul. dengan nilai yang berlipat-lipat. Masya Allah, luar biasa. Ada unlogic tadi mendapatkan rezeki ya berarti ya, insya Allah. Kemudian lagi ada kebahagiaan semakin harmonis di keluarga. Kemudian orang tua, cerita orang tua ini gimana? Kalau dulu sepertinya ada banyak hal ya. Luar biasa itu sih. Cerita orang tua itu, aduh, aku kayaknya kalau ceritain orang tua pengen nangis. Ya, Soalnya orang tua itu lebih condongnya ke aku ya Mas. Sampai detik ini aku nggak bisa ngerasain jadi anak yang bermanfaat, walaupun katakanlah dalam materi. Ya. Aku bisa beliin apa aja untuk orang tuaku gitu. Bahkan untuk mamahku sendiri, semuanya itu mau itu mesin cuci, mau itu apapun,
aku gitu yang beliin waktu itu gitu. Cuman kenapa sih aku masih nggak bisa nganggep aku nih anak gitu, karena banyak banget sisi kesalahan aku yang ya gara-gara riba itu jujur aku angkuh, sombong, apa ya, selalu menganggap aku itu lebih di atas mereka kayak gitu. Bahkan perjalanan pernikahan aku sama suami itu nggak mulus kayak orang-orang. Aku sama suami menikah itu seolah-olah kayak restu dari orang tua itu kita memaksa, Mas. Ditambah lagi udah dengan kondisi seperti itu, tambah lagi adanya riba, kita semakin terjerumus, semakin jauh banget dari kata umat Islam yang baik gitu ya. Bahkan aku ngerti banget dosa banget buat aku itu sampai lepas hijab aku waktu itu. Aku ngerasa aku nggak pantas gitu. Bahkan kata-kata terbenak di benak aku pas saat aku bercerai sama suami, aku nggak kuat, aku mau bunuh diri aja. Tapi aku memang nggak lontarkan itu ke suami gitu waktu itu. Karena kayaknya untuk curhat itu kayaknya kalau udah pisah tuh buat apa gitu ya. Aku cuman ngerasain aja sendiri sebenarnya sampai tahap itu. Bahkan aku mungkin Neng Eis ya yang di Pamulang pernah aku curhat sama dia psikolog juga lulusannya. Aku sempat Neng cariin dokter ya buat aku, dokter psikolog. Kayaknya udah nggak beres nih di diri aku gitu. Di situ sampai setitik itu gitu, aku ngerasa kayak udah nggak bermanfaat banget karena buat ayah, terutama ayah aku, ayah kandung yang udah nggak pernah ketemu bertahun-tahun semenjak aku menikah. Bahkan di saat pernikahan aku pun beliau itu nggak datang, tapi malah kayak adik ayah sama yang datang itu cuma adik sama kakaknya aja. Aku memaksakan banget restu dari orang tua waktu itu walaupun mereka nggak sepenuhnya ngasih, bahkan sampai nggak datang di hari pernikahan aku. Dan logiknya yang aku rasain buat orang tua aku, Mas, yang tadinya dia nggak suka aku nikah sama suamiku yang sekarang. Waktu aku selama 4 tahun itu aku berusaha untuk ngedeket diri, cuman kayak ada penolakan halus dari beliau. Aku juga pernah waktu awal aku melahirkan anak aku sempat ngirim foto anak aku ke beliau, tapi nggak ada respon, Mas. Kataku, ini anak aku nggak ada dosa, yang ada dosa itu aku. Tapi kenapa sampai anak aku kena gitu? Aku ngerasa aku salah banget, tapi waktu itu aku masih egois, aku masih yang sombong, masih yang angkuh. Aku ngerasa aku yang paling bener gitu, Mas. Tapi kemarin tuh sebelum aku berangkat ke MTR juga, aku WA ya, sempet bilang mau nemuin beliau. Ya udah mulai dibales gitu ya, cuman balesnya ya masih ala kadarnya. Tapi pas aku ikut bener-bener ikut MTR, diajarin sesalah apapun orang tua kita di masa lalu buat kita kesel atau apapun itu, tapi ridhonya orang tua itu nomor 1. Betul sekali. Di situ aku langsung bilang, ayah, aku hari Minggu mau ketemu sama ayah tanggal 13 nanti. Pulang dari MTR ini ya. Itu ayah aku langsung bales, iya ayah ada. Masya Allah. Setelah mau ketemu ayah bawa anak sama suami. Dia di situ mau gitu. Masya Allah, kata aku pengen banget nunjukin aku udah berubah ya. Aku udah bisa jadi anak yang ayah mau gitu. Tapi maaf, mungkin untuk dulu yang permintaan ayah buat suamiku yang gini-gini gitu, ya aku memang gak bisa. Gimana pun aku udah nikah sama suami, aku udah punya anak juga gitu. Aku nanti
mau ayah tuh nerima kami. Baik. Alhamdulillah ya, aku udah mulai mulai cair, bias batu. Ayahku tuh awalnya tuh kayak sekeras batu gitu, Mas. Masya Allah. Ayahku ataupun aku tuh bener-bener kayak dia. Aku batu, dia batu gitu. Jadi kita nggak pernah ketemu, Mas. Selalu berbeda argumen, berbeda pendapat, kita egois, kita nggak pernah ketemu. Tapi sekarang aku coba merendahkan diri, aku mengakui semua kesalahan aku demi ridho orang tua. Masya Allah. Itu luar biasa, Mas. Dan alhamdulillah unlogicnya itu nggak di suami aku aja. Setelah aku satu hari pertama BPTR ya, aku ngerasain unlogicnya yang selama 2 bulan vakum, nggak ada wedding, nggak ada yang nanya. Aku pasang iklan dimanapun habis sampai jutaan. Itu kartu kredit tuh kayak karena aku itu bentar-bentar pasang iklan pakai kartu kredit gitu kan ya, Mas. Itu nggak ada yang ngehubungin sama sekali, tapi gara-gara cuman satu hal yang aku lakuin yang disuruh sama ya waktu itu, beliau nyuruh telepon orang tua, akui semua dosa-dosa, kita melunak dulu deh, lembut dulu gitu, sadari semua kesalahan. Mau katanya di situ orang tua pernah melakukan kesalahan pun ya tetap gitu, karena ridhonya orang tua itu nggak bisa kita dapat dengan gampang gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Ya aku coba egois aku tuh bener-bener kayak aku buang. Udah aku nggak, kan sebelumnya aku malu. Ngapain nggak mau, gue malu nih. Dia kan udah punya salah gitu, kasarnya kan gitu ya. Aku egois, aku kasar dulu kayak gitu. Masya Allah pas aku coba buat lunak seperti itu, Allah memberi logik yang luar biasa gitu. Yang wedding, jangankan orang lain, Mas, kayak saudara, bahkan teman dekat, teman sekolah itu kalau nikah nggak mau pakai aku, Mas. Ada apa ya? Aku bilang aku udah murah gitu, udah nurunin harga segala macam, bahkan kalau sama temen dikasih diskon lebih murah lagi, kok mereka masih nggak mau. Akhirnya di situ malam itu juga langsung 3 orang masuk. Nanyanya paketan komplit, Mas. Yang artinya paketan komplit, paketannya harganya lebih besar gitu ya? Iya gitu. Dan Masya Allah ini kalau digabungin deal semua lumayan, 50 juta gitu loh. Masya Allah. Luar biasa. Sampai sekarang aku alhamdulillah dadakan buat besok hari Jumat pulang dari PBTR ini hari terakhir besok ya. Itu aku ada yang mau sewa barang dekor, walaupun aku lagi nggak keluar. Alhamdulillah kemarin tiba-tiba nelfon, di mana lagi di Bogor, Jumat ya mau ini, ya udah nunggu pulang dari PBTR dulu ya. Alhamdulillah rezekinya ngalir ya, luar biasa. Ini banget. cerita yang menarik dalam rangka memang tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud tadi ada kesedihan, tentunya ini datang dari hati dan tidak bermaksud untuk membuka aib ya, karena ini sebagai ibrah pembelajar, karena kita sebagaimanapun problem-problem besar itu datangnya dari problem-problem kecil yang senantiasa kita sepelekan ya. Termasuk orang tua, termasuk apa, dan di MTR dibukakan pintu semuanya hingga akhirnya alhamdulillah dapatkan keberkahan. Menurut saya itu nggak ada harganya ya Teh ya, kalau misalkan bisa sampai 10 tahun tidak ada komunikasi, mungkin ada komunikasi tapi cuek. Alhamdulillah orang tua bisa menerima. Saya doakan ke depan Mas Rangga dan Teteh dan Neneng bisa kembali menjadi keluarga yang utuh. Orang tua yang juga bisa menerima apa adanya ya, putra-putrinya yang luar biasa ini. Masya Allah. Terakhir nih mungkin, karena kita sudah ngobrol cukup lama juga. Masya Allah, sebenarnya saya mau gali lebih panjang lagi nih, tapi insya Allah saya ingin nanti suatu ketika mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa juga. Perjuangan dari Mas Rangga, dari Teh Neng. Menurut Teh Neng dan Mas Rangga, satu kata untuk MTR gitu, dan untuk saran-saran juga untuk teman-teman yang khususnya pengusaha muda juga ya seperti Teh Neng ya, yang mereka belum sadar tentang utang, bahaya utang, apa yang perlu dilakukan? Tafadhol, silakan berikan saran. Ya. Silakan, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kan mereka punya problem juga ya, punya permasalahan yang mungkin hampir sama, hanya saja mereka tidak mau mengungkapkan gitu ya. Apa yang bisa diberikan Mas Rangga, Teh Neng, silakan. Mungkin buat teman-teman semua, mungkin yang seusia sama dengan kami, jangan pernah berpikir masih muda kok,
Nanti aja lah ibaratnya, hijrahnya nanti aja lah, umur bentar aja gitu Baik. kan. Aku nggak apa-apa deh utang lagi, Baik. toh masih bisa bayar gitu kan. Jangan sampai ibaratnya beliau belum kena dampaknya Pak, gitu kan. Ya, alhamdulillah kita di usia segini sudah ditegur, ibaratnya untuk sisi ketobat itu nggak perlu lama-lama sih Pak, gitu. Buat teman-teman, sesegera mungkin. Saya tipe orang yang keras, Baik. nggak percayaan kalau nggak ngalamin langsung. Baik. Tapi hari ini saya berani malah merekomendasikan Masya Allah. buat teman-teman, ikutlah PBTR, ikutlah Masya Allah. MTR, gitu Masya kan. Allah. Walaupun itu pasti berat, karena acara seminar kok semahal itu gitu kan. Saya juga sama awalnya gitu Pak. Acara apa nih, malas sekali kan. Ya. Tapi setelah saya ikut sampai sekarang murah. Masya Allah, dibandingkan manfaatnya jauh Iya. dah ya. Iya. Masya Allah. Mana? Teh Neng, nama tuh? Ya sama ya, apa yang disampaikan sama suami ya. Alhamdulillah aku semakin kuat. Aku sebenarnya yang ngajak suami ke sini gitu. Dia udah kuat, aku lebih kuat lagi, makin Baik. yakin, Baik. makin pengen istiqomah lagi. Dan insya Allah kita di hari Selasa nanti, cuman jeda 3 hari ya dari acara PBTR ini. Alhamdulillah kita udah daftar TBE juga. Masya Allah, di Iya. Jakarta ya? Di Jakarta. Alhamdulillah. Itu juga uangnya awalnya nggak ada, tiba-tiba kemarin alhamdulillah dari Barakallah. itu ada aja gitu uangnya. Ya. Artinya rezeki itu Iya, betul. memang semuanya datang dari Allah. Tolabul Betul. ilmi juga bagian dari ya Allah yang memberikan. Betul. Tadi niatnya baik, alhamdulillah. Insya Allah Allah akan ada, selalu ada jalan. Betul. Gitu ya. Semoga istiqomah, semoga menjadi Amin. keluarga yang terus Allah. harmonis, kemudian usahanya semakin dilancarkan. Amin. Bagi para pengusaha atau siapapun di Bogor, kalau mau menghubungi, bisa menghubungi untuk make up dan lain sebagainya, bisa ya. Ya, atau mau sharing MTR juga boleh. Aku kalau Terbuka ya? mungkin kalian mau nanya bener-bener Masya bener Allah. gak sih gitu, takutnya masih kurang puas, mungkin ada yang Boleh, mau ditanyain boleh. ke kita dulu sebelum Boleh. mereka daftar MTR. Kita welcome juga buat Boleh. apapun itu yang mau Masya Allah. ditanyain. Datang kita ke rumah kami siap. boleh, kita cerita langsung. Terbuka ya, ini ada saksi-saksi hidup langsung. Iya. Mas Rangga dan Teh Neng. Alhamdulillah beliau mendapatkan kebarakan-kebarakan luar biasa. Tanpa kita, mohon maaf, tidak ada rekayasa apapun ya, tidak Nggak ada. ada. Kita benar-benar mengalir dan ada buktinya langsung. Kalau mau ngobrol langsung dengan Teh Neng, Iya. Mas Rangga boleh, atau bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Iya. Barakallah, waktu juga yang memisahkan Iya. Mas. Iya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Baik, lebih Pak. lebih banyak lagi. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.